Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safina Walia. Saya di sini akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis SNAC serba 10.000 dalam penuntasan ujian akhir semester di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada daftar isi yang berisikan tentang pertama adalah pendahuluan, yang kedua aspek umum dan organisasi, yang ketiga aspek produk, keempat aspek pasar, kelima aspek produksi, keenam aspek manajemen, ketujuh aspek keuangan, dan terakhir adanya kesimpulan. Pendahuluan, pertama adalah latar belakang usaha, gagasan usaha, target pasar, pengelolaan usaha, kelayakan finansial, dan terakhir adanya kelayakan umum. Pada latar belakang, studi kelayakan bisnis adalah kegiatan terencana yang dilakukan untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai suatu usaha ataupun bisnis yang akan dijalankan. Studi kelayakan bisnis sangat penting dalam sebuah perencanaan usaha di masa datang. Maka dari itu, beberapa tujuan yang ingin dicapai, pengusaha harus bisa melaksanakannya dengan baik sesuai analisis studi kelayakan bisnis ini. Perencanaan bisnis makanan ringan serba 10.000 berawal dari pelaku usaha yang gemar menikmati makanan ringan di waktu senggangnya. Selain itu, pelaku usaha juga sering memperhatikan bahwa di lingkungannya banyak yang menyukai hal tersebut, termasuk kalangan anak kecil maupun orang dewasa. Hingga owner terpikirkan untuk merencanakan membuka usaha bisnis makanan ringan ini. Meneliti dari daya saing sekitar lingkungan, belum ada toko atau warung yang menjual makanan ringan seperti ini. Selain itu, mengenai persoalan harga, karena target penjualan untuk semua kalangan, meneliti dari pihak supplier, makanan ringan lebih mudah dicari dibandingkan bisnis lainnya. Sehingga owner bisa menentukan harga jual yang tidak terlalu mahal dari harga modal dan membuat nilai rugi yang diperoleh akan sedikit kemungkinannya. Yang kedua yaitu gagasan usaha. Pada usaha makanan ringan serba 10.000 ini, gagasan usaha yang digunakan yaitu mengubah modal makanan ringan berukuran besar menjadi lebih ekonomis. Inovasi ini tentu dibuka untuk online shop yang baru berjalan via media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan perencanaan online shop seperti Shopee maupun Tokopedia. Selain itu, kami menggunakan metode promosi gratis ongkir untuk wilayah Jabodetabek. Target pasarnya yaitu suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan yaitu untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar kami yaitu adalah kelompok yang akan dilayani oleh konsumen. Sesuai dengan latar belakang yang sudah disampaikan, konsep target pasar usaha ini segala golongan masyarakat, namun dikhususkan untuk masyarakat menengah ke bawah dan pelajar. Pengelolaan usaha pada makanan ringan serba 10.000 ini, pengelolaan usahanya ada dua metode yaitu online dan offline. Offline, owner memanfaatkan garasi rumahnya untuk membuka toko yang berisikan macam-macam makanan ringan. Sedangkan online, owner menggunakan media sosial sebagai penunjang usahanya seperti Facebook maupun WhatsApp. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha akan bekerja sama dengan mitra jasa pengiriman seperti ojek online maupun pengiriman lainnya. Secara kelayakan finansial terhitung menyeluruh, untuk membuka usaha ini membutuhkan modal yang lumayan besar. Namun, modal tersebut bisa diperoleh dari hasil usaha owner sebelumnya dan juga tabungan pribadinya. Walaupun belum bisa memenuhi target yang sedang direncanakan, tetapi sedikit demi sedikit, rincian dana yang sebelumnya bisa terrealisasikan. Dari segi kelayakan umum, secara umum ditinjau dari kelayakan tempat usaha, owner mempunyai tempat yang cukup untuk membuka usaha ini. Owner memanfaatkan garasi rumahnya untuk dijadikan kios offline. Lokasi tersebut cukup strategis karena terletak tidak jauh dari jalan utama. Selain itu, kelayakan dari segi supplier, jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga banyak mitra ataupun supplier tangan pertama yang dapat bekerja sama dengan bisnis usaha ini. Yang kedua, aspek umum dan organisasi, yaitu ada histori perusahaan, visi, misi, tujuan, sasaran, dan kepemilikan usaha. Historis perusahaan, sejarah berdirinya usaha ini berawal dari pemanfaatan owner terhadap media sosial. Sebelumnya berdirinya usaha kios snack serba 10.000, owner dahulu berjualan perabotan dengan nama usaha Rumah Prabot. Kemudian, owner membuka pekerjaan sampingan dengan menjual snack melalui media sosialnya WhatsApp ke orang-orang terdekat. Tidak disangka usaha tersebut lebih banyak peminatnya dibandingkan dengan perabotan yang sudah mulai menurun dikarenakan adanya persaingan ketat di sekitaran toko tersebut.
Dengan bermodalkan tabungan usaha sebelumnya, ditambah dengan tabungan pribadi, owner memberanikan diri untuk membangun usaha kecil yang disebut snack serba 10.000. Visi misi perusahaan tersebut, visinya yaitu kesuksesan suatu usaha berlandaskan dari kepercayaan seorang konsumen. Misinya yang pertama adalah membuat terobosan terbaru setiap harinya, mempromosikan usaha baik secara offline maupun online, mengikuti tren yang ada untuk memenuhi target pasar, dan yang terakhir yaitu melakukan diskon atau potongan harga untuk mengiat customer. Tujuan sasaran dan kepemilikan, tujuannya yaitu usaha ini adalah untuk mendapatkan penghasilan lainnya, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu untuk membantu keluarga merintis usaha bersama. Sasarannya itu untuk masyarakat sekitar toko dan para relasi, khususnya masyarakat menengah ke bawah dan anak-anak. Kepemilikan usaha dalam makanan ringan serba 10.000 ini ialah pemilik pribadi. Yang ketiga adalah aspek produk. Ini adalah contoh-contoh makanan yang dijual dalam snack serba 10.000. Dalam alur produksinya, kita ada 4, yaitu pertama adalah pihak supplier mengambil bahan baku produk kepada agen dalam ukuran besar, kemudian diubah packagingnya, mengubah produk dalam ukuran besar ke ukuran yang lebih ekonomis. Administrator adalah mengelola segala pesanan baik secara offline maupun online. Pengiriman, melakukan pengiriman barang pesanan kepada konsumen sesuai dengan alamat yang dituju. Aspek pasar, peluang bisnis seiring berjalannya waktu yang sudah dilewatkan, prospek bisnis yang sudah dijalani ini dapat berkembang cukup pesat. Berawal dari skala kecil yang melakukan sistem pre-order dalam satu makanan saja, ini sudah meningkat dengan banyaknya varian makanan ringan lainnya. Sudah bisa membuka toko sendiri dan bermodalkan uang dari tabungan dan sisa keuntungan usaha tersebut terdahulunya. Karena saat ini usaha tersebut hanya menggunakan media sosial sebagai penunjang promosi. Kondisi persaingan di pasar, kondisi persaingan yang sudah dijelaskan sebelumnya di lingkungan toko tempat usaha ini beroperasi, belum ada toko yang menjual makanan ringan seperti ini, sehingga owner dapat gambaran bahwa usaha ini memiliki daya saing yang cukup rendah. Untuk posisi perusahaan dengan pasar, posisi toko dengan supplier mempunyai jarak yang tidak terlalu jauh, namun, hal itu tetap menjadi kendala yang dalam menjalankan bisnis usaha ini karena jarak supplier mempengaruhi terhadap perhitungan beban perusahaan. Namun, jarak terhadap target pasar dan konsumen sangatlah dekat. Letak toko berada di jalan besar dan juga dekat dengan perumahan penduduk, membuat customer mudah untuk menjangkau toko. Aspek produksi yaitu tadi pertama adalah supplier, kemudian membeli dengan kemasan besar dan kaleng, kemudian diubah menjadi kemasan kecil 250 gram atau 500 gram, dan terakhir didistribusikan kepada konsumen. Dalam pemilihan teknologi yang digunakan pada bisnis itu ini yaitu menggunakan teknologi padat karya atau tenaga. Karena pada umumnya seluruh produksi pengemasan dilakukan secara tradisional menimbang bahan baku dan timbangan digital. Selain itu karena memang tidak adanya alat yang tersedia, penggunaan cara tradisional tersebut untuk menghemat biaya beban dan juga agar timbangan dihasilkan memang sesuai dengan kriteria. Selanjutnya adalah aspek manajemen. Dalam rencana usahanya, kita memiliki 4, yaitu strategi pemasaran, strategi produksi, strategi SDM, dan strategi keuangan. Dalam sumber daya manusianya, kami membutuhkan 5 departemen, di mana sekarang hanya tersedia 3, dengan administrator 1 orang, packaging 1 orang, pengiriman 1 orang. Sehingga kami mempunyai jumlah kebutuhan di mana administrator membutuhkan 2 orang, packaging 3 orang, unit promosi 3 orang, pengiriman 2 orang, akuntansi 1 orang. Sehingga tenaga yang diperlukan yaitu administrator ada 1 orang, packaging 2 orang, unit promosi 3 orang, pengiriman 1 orang, dan akuntansi 1 orang. Untuk aspek keuangannya, sumber dana, pendapatan usaha yaitu hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan, misalnya pendapatan pengangkutan, pendapatan sewa, pendataan tur, dan lain-lainnya. Pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan yang diterima dari luar kegiatan utama perusahaan, misalnya pendapatan bunga dari bank, laba atas penjualan aktifat tetap, modal yaitu sumber dana yang didapatkan dari profit usaha, biasanya terjadi di transaksi awal bulan. Ini adalah contoh pembukuan bisnis snack serba 10.000. Dalam layakan bisnisnya, secara finansial usaha ini memang tidaklah menguntungkan secara besar, karena dana yang ada akan diputar kembali untuk menjadi modal di setiap bulannya. Namun hal itu tidak perlu dicemaskan karena jika tidak bisa mengolah keuangan dengan baik dan benar, maka keuntungan sedikit pun akan terasa cukup setiap harinya.
Kesimpulannya, dengan adanya proposal ini diharapkan usaha snack serba 10.000 dapat berjalan sebagaimana rencana yang sudah dirancang. Selain itu, penyusunan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran dapat terkomputasi dengan baik. Maka dari itu, harapan besar proposal ini bisa berkembang lebih baik lagi, mempunyai berbagai macam cabang maupun reseller di seluruh kota ataupun internasional. Thank you for listening to coaching. Jika ada pertanyaan, bisa di drop di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.